Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Hassani dan video ini merupakan bagian kedua dari tutorial Unity untuk pemula. Yang kemarin itu sebenarnya pertama itu kita udah mulai bahas tentang transform. Nah, yang sekarang itu yang kedua itu kita mau ngebahas tentang transform position sama seperti di video sebelumnya. Oke. Jadi transform position itu adalah apa? Jadi nanti kita akan bikin coba untuk pakai script ya, bagaimana bikin transform position. Nah, yang pertama, teman-teman, itu nanti kita akan coba gimana bikin script secara visual, script dan pakai script C# ya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita akan menambahkan satu script. Oke. Sebenarnya di sini teman-teman kita kan mau menggeser ya, ini ke kanan dan ke kiri secara otomatis lah misalnya. Nah, jadi nanti kita akan bikin ya. Yang pertama teman-teman bikin dulu satu buah script, misalnya namanya adalah gerakan lingkaran. Oke. Nah, ini new script, teman-teman klik create and add. Nah, kita masukkan ke dalam folder script saja. Jadi saya sebelumnya sudah bikin pergerakan script. Oke, sorry. Jadi ya di load karena tadi saya pindahkan. Biar kita download dulu. Oke, proses downloadnya udah selesai. Nah, sekarang nanti kita buka bagian gerakan lingkarannya. Oke, setelah terbuka seperti ini, jadi apa yang bakal kita lakukan? Nah, yang pertama teman-teman harus bedain dulu antara start sama update. Start itu adalah jadi fungsi dimana ketika si scene ya itu mulai terreload gitu ya. Nah, kalau update itu akan terus di run selama beberapa, jadi kayak per frame. Jadi tiap frame itu dia akan terus nge-run ini. Nah, jadi kalau start itu yang pasti dia bakal cuma satu kali ya di eksekusinya, sedangkan update dia pasti bakal melakukan eksekusi berkali-kali. Oke, jadi nanti bagaimana? Nah, teman-teman di sini kalau kita mau bikin dia gerakan ke kanan dan ke kiri, berarti kan kita harus melakukannya di update. Ya, kenapa? Ya karena biar dia bisa beberapa kali. Oke, yang pertama teman-teman harus lihat dulu ambang batasnya mau di mana. Misalnya kita mau geser ke sini kan. Nah, mentok-mentoknya nih pengennya di sini itu sampai negatif 79 misalnya. Ya. Oke. Berarti di sini teman-teman harus bikin yang pertama supaya dia bisa gerak sana kan, ya. Berarti kita akan mengubah, oke, transform dot position itu sama dengan kita bikin karena dia akan menjadi vektor baru, new vektor 2 ya, karena kita 2 dimensi jadi kita perlu x sama y-nya aja ya. Dimana yang akan kita ubah itu adalah nah ini kan gini, yang kita ubah itu adalah si x-nya aja. Kalau si y ini kita nggak akan ubah, tapi kalau misalnya kita harus lihat ya bedanya apa dulu, kita pakai dulu misalnya x min 0,05 f atau 0,05 float ya teman-teman. Oke. Atau kalau enggak, sorry, di sini kita bikin aja float kecepatan itu sama dengan 0,05 float. Oke, nah jadi nanti kita di sini transform position.x itu kita kurangi kecepatan. Kita simpan dan dan teman-teman harus lihat perbedaan. Nah, kita akan coba untuk running. Oke, sorry. Apa? Nah, oke. Nah, teman-teman lihat. Sama sebenarnya seperti di sini, cuma sorry. Mana lagi? Ini sudah terlalu jauh ya. Oke, kita ulangi lagi. Kita geserin dulu ya, teman-teman. Oke, ke sini dan kita scale ini kayak terlalu besar. Jadi kita kecilin lagi, balikin lagi. Oke, nih kita lihat kita running. Oke, nah teman-teman bisa lihat bahwa dia bergeser ke arah kiri ya. Nah,
ini ketika apa? Ketika kita mengurangi posisi dari si X. Nah, kalau kita menambahkan posisi si X, nanti bakal seperti apa? Gitu. Nah, kalau misalnya kita, oh sorry, nih kita geserin dulu supaya kelihatan. Tadi kita tambahkan, ya. Nanti kalau kita run, dia akan bergeser ke arah kanan, ya. Nah, kita lihat dia ke arah kanan. Nah, kalau misalnya kita ke atasin, kita mau ke atas tuh berarti si Y kan. Nah, sehingga di sini ini kita nggak kayak gini, tapi si Y-nya kita kurangi Y. Kita kurangi kecepatan. Sorry. Oke. Tadi kita kurangi, kalau kurangi itu si Y-nya berarti berkurang, ya. Nah, dia ke bawah. Nah, begitupun kalau kita tambahkan si Y-nya, maka akan ke apa namanya? Dia akan ke atas. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengurangi kecepatan untuk si X dan si Y? Nah, nanti dia akan berada di nanti dia akan berjalan secara miring. Nah, saya udah geserkan ke sini. Nah, kita akan coba running. Nah, kalau kita lihat, nah dia sudah berkurang. Jadi Y-nya berkurang, X-nya juga berkurang, gitu ya. Oke, jadi di sini kita tahu ya bedanya. Jadi yang pertama, kalau dia ke kiri, kecepatannya yang dikurangi, si Y tidak dikurangi, ya. Oke. Kalau misalnya ke kanan, maka si X-nya itu kita tambahkan, ya. Kalau misalnya ke atas, maka si position Y-nya yang ditambah. Kalau misalnya ke bawah, maka si kecepatan yang Y-nya kita kurangi. Oke. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami mengenai position ini. Nah, nanti position ini bisa teman-teman pakai untuk menggeser objek-objek yang ada dalam game, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau scriptnya, saya akan attach di bawah di kolom description. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.